Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 744 Backhand Knife. Yama tertegun, es krim gadis kecil itu. Dia sama sekali tidak memperhatikan. Thomaskin telah mengatakannya. Bab 744 Backhand Knife. Yama tertegun, es krim gadis kecil itu. Dia sama sekali tidak memperhatikan. Thomaskin telah mengatakannya 3 kali, tetapi dia tidak mengingatnya. Dia tidak pernah terpikir bahwa Thomaskin bertindak karena dia menjatuhkan es krim gadis kecil itu. Yama adalah raja pembunuh yang bermartabat. Di mata Thomaskin, dia hanyalah pejalan kaki. Jika dia tidak menjatuhkan es krim Ailikin, mungkin Thomaskin tidak akan menganggapnya ada. Yama merasa ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Kamu ingin mati. Leher yang dicekek, kata-kata ini tiba-tiba keluar dari giginya. Kemudian keduanya tangannya meraih lengan Thomaskin dan saling bertubrukan. Dengan ledakan, pisau tajam sepanjang 3 cm muncul dari ujung kaki kanan. Yama menendang tubuh Thomaskin. Sebagai seorang pembunuh profesional, dia ditutupi dengan senjata. Pedang kecil ini diracuni dan dia akan mati jika dia menyentuhnya. Ada cibiran di wajah Thomaskin. Dia telah bertemu begitu banyak orang dan orang yang bisa melawannya hanyalah Yama. Lengan Thomaskin tiba-tiba ditekan. Ledakan. Yama seperti ayam di tangan Thomaskin, dengan kejam dilemparkan ke tanah. Ada rasa sakit yang parah di kakinya langsung patah. Pedang beracun itu juga langsung tertanam di tanah. Yama berteriak dan dia tidak percaya bahwa kekuatan Thomaskin begitu kuat. Aku akan memberimu kesempatan lagi dan meminta maaf kepada adikku. Ya, maafkan aku. Aku punya uang. Aku akan membelikanmu lagi. Tidak peduli seberapa keras tulangnya, mereka tidak dapat. Badai di hatinya dan dia sangat terkejut. Tuan Qin hebat sekali, orang seperti Yama bahkan tidak bisa menahan 2 gerakan di tangannya. Jika Thomaskin menjadi seorang pembunuh, dia pasti akan menjadi yang teratas di industri. Tetapi alasan mengapa dia tidak pergi pasti karena penghinaan. Identitas pembunuh teratas sama sekali tidak signifikan. Monica Lei menenangkan diri dan bergegas ke depan untuk menanyai Yama, tetapi sayang sekali walau tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, tetapi lehernya bisa bergerak dan pisau 3 sisi berada tepat di samping lehernya, kepalanya dimiringkan dan dia langsung bunuh diri. Monica Lei menghela nafas, sepertinya siapa majikannya juga tidak bisa ditanyakan. Tuan Qin, terima kasih atas urusan hari ini, kebaikan ini akan aku ingat. Kak Monica terlalu sungkan, Monica Lei berpikir sejenak dan berkata dengan kepala tersipu tertunduk. Tuan Qin, jangan berkata Kak Monica. Itu terlalu dibuat-buat. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Monica. Baiklah. Tuan Qin, aku tidak akan mengantarmu, aku akan mengurus yang di sini. Thomaskin menganggukkan kepalanya dan membawa Ailey pergi dan kembali untuk membeli es krim, yang membuat Ailey bahagia. Sepanjang sore bermain dengan Ailikin, dengan enggan mengirimnya kembali ke sekolah. Setelah itu, Thomaskin menelepon Melissa Zhu untuk menanyakan kabar keuangannya, namun setelah beberapa kali menelepon, Melissa Zhu tidak menjawab. Dr. Stranger, bab 745 Pegangan Thomaskin. Thomaskin mengerutkan dahi dan langsung mencari lokasi jam tangan Melissa Zhu, lalu menemukan bahwa dia ada di rumah. Untunglah, Thomaskin menghela nafas lega dan langsung pergi ke rumah keluarga Zhu. Saat ini, keluarga Zhu sangat sibuk. Melissa Zhu duduk di sofa dan mendengarkan pembicaraan tanpa akhir Lydia Wang. Melissa, apa kamu tahu, orang yang kita undang besok adalah orang-orang penting, kenapa kamu tidak bisa pergi? Melissa Zhu tidak bisa berkata-kata. Bu,
Kamu tahu marga Xie itu memiliki maksud padaku, kamu masih membiarkan aku pergi, apakah kamu menyuruh aku pergi bersosialisasi? Lydia Wang tidak tahu di mana bertemu dengan seorang pengusaha kaya di kota X. Pengusaha kaya itu bermarga Xie dan di rumahnya ada seorang tuan muda seumuran dengan Melissa Zhu. Dengan bantuan Lydia Wang, Kenny Xie, tuan muda Xie ini datang ke rumah mereka sekali dan setelah melihat Melissa Zhu, ekspresinya hampir seperti Zhu Baji melihat seekor angsa. Kenny Xie ini terlihat seperti anak laki-laki yang manja, bermain ponselnya sepanjang hari, bermain TikTok, menonton live para wanita cantik dan kemudian memberi hadiah, meminta pembawa acara untuk membuka ruangan, jika tidak dia akan berkeliaran di ruang konferensi. Intinya dia adalah seseorang yang tak berguna. Kepalanya penuh dengan wanita, semuanya pikirannya mesum, melihat Melissa Zhu, dia merasa kaget, dia tidak menyangka kota Donghai yang kecil memiliki wanita yang sangat cantik. Ketika Kenny Xie membuka mulutnya, dia mendekatkan diri dengan Melissa Zhu, bahkan berbicara dengan sangat vulgar. Kata-katanya tidak jauh dari topik ranjang, hal ini membuat Melissa merasa sangat jijik, kesan pertama terhadapnya sangat buruk. Setelah bertemu, dia tidak pernah menghiraukannya lagi, tapi akhirnya ibunya masih ingin mempertemukan mereka, dia benar-benar tak bisa berkata-kata. Lydia Wang memelototinya, pria tidak semuanya berbudi luhur, mereka juga penuh nafsu. Jika seorang pria tidak penuh nafsu, untuk apa lagi? Seorang wanita berdandan. Melissa Zhu tidak bisa berkata-kata, ini pertama kalinya mendengar teori seperti itu. Bu, tahukah kamu, aku dengar dia sering berkunjung ke Rainbow Club, tempat apa itu menurutku kamu seharusnya sudah mendengarnya bukan? Apa kamu masih ingin menjodohkan aku dengannya? Apakah aku bisa menikah dengan orang seperti itu? Rainbow Club adalah tempat hiburan terkenal untuk pria, para ibu-ibu yang bermartabat secara alami tahu tempat ini. Lydia Wang mengerutkan kening dan berkata, kamu jauh lebih cantik daripada wanita yang ada di sana. Bagaimana dia bisa pergi ke tempat itu ketika dia menikahimu? Dan pria akan lebih stabil ketika mereka menikah. Siapa yang belum melakukan kesalahan? Selain itu, menurutmu apakah hanya Tuan Xie yang pergi? Bukankah Thomas Qin juga diam-diam pergi? Melissa Zhu mengerutkan kening, Bu, jangan bicara ornong kosong, bagaimana mungkin Kak Thomas pergi ke tempat seperti itu? Lydia Wang mencibir, aku tahu kamu tidak percaya, ayo, aku akan tunjukkan videonya. Setelah berbicara, Lydia Wang mengeluarkan ponselnya, membuka video dan menyerahkannya kepada Melissa Zhu. Dalam video tersebut adalah adegan Thomas Qin memasuki Rainbow Club. Meski kualitas gambarnya tidak begitu jelas, namun terlihat jelas, yang masuk adalah Thomas Qin. Video ini tidak diambil dengan sengaja, tetapi seorang wanita sedang merekam kecelakaan lalu lintas, dan Thomas Qin hanya disertakan dalam gambar. Wajah Melissa tuh tiba-tiba terlihat sedikit jelek, bagaimana Kak Thomas bisa pergi ke tempat seperti itu? Dalam kesannya, Thomas Qin tidak mungkin orang yang seperti itu. Tentu saja, Melissa Zhu tidak tahu bahwa ketika Thomas Qin pergi ke Rainbow Club itu bukan untuk hiburan, tetapi untuk pembunuhan. Ketua di kota X Filbert Gao meninggal di tempat tidur Rainbow Club. Sejak hari itu, Rainbow Club telah ditutup dan Monica Lei resmi menjadi ketua baru di kota X. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.